Drama korupsi di BJB, korupsi iklan 222 miliar rupiah apa kabar? Dunia Perbankan kembali digungkang isu panas. Bank Jawa Barat dan Banten, Bank BJB, kembali menjadi sorotan tajam setelah rencana pembatalan pengangkatan komisaris baru, termasuk nama-nama besar seperti Mardigu Owiek, Bosman Mardigu, dan Helmi Yahya, menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik dan para pemegang saham. Rencana rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, yang dijadwalkan Desember 2025 disebut akan membatalkan hasil RUPSLB sebelumnya, di mana ketiga nama tersebut sempat diumumkan sebagai jajaran strategis komisaris dan direksi. Langkah mengejutkan ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan, OJK, turun tangan dan menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme tinggi bagi pimpinan bank yang mengelola triliunan dana masyarakat. Namun, di balik alasan formal itu, aroma politik dan intrik bisnis disebut mulai menyelimuti ruang rapat BJB. Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia, Trinusa, Jabar, Ait M. Sumarna, dengan nada tegas menyebut bahwa apa yang terjadi di tubuh Bank BJB saat ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan bagian dari drama besar pimpinan BJB yang tak kunjung usai. Kasus korupsi iklan yang menyeret mantan Dirut Yudi Renaldi belum tuntas, tapi sekarang muncul lagi drama baru soal pembatalan komisaris. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini, ujar Ait dengan nada keras di Bandung, Selasa, 11 November 2025. Kisah kelam Bank BJB bermula dari kasus dugaan korupsi pengadaan iklan 2021-2023 yang menyeret mantan Direktur Utama Yudi Renaldi dan 4 pejabat lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah menetapkan mereka sebagai tersangka, dengan kerugian negara ditaksir mencapai 222 miliar rupiah. Dalam pengusutan kasus itu, sejumlah saksi turut dipanggil, termasuk selebgram Lisa Mariana, untuk mendalami dugaan aliran dana non-budgeter yang mencurigakan. Belum selesai dengan kasus tersebut, Yudi juga disebut terseret dalam skandal kredit jumbo ke PT Sritex yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Menurut Ait M. Sumarna, pergantian pucuk pimpinan tidak otomatis membuat Bank BJB bersih dari masalah. Ia menilai Direktur Utama baru, Yusuf Sa'adudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Konsumen dan Retail, harus menunjukkan bahwa dirinya bukan bagian dari lingkaran lama yang terkontaminasi. Kami meminta agar Yusuf Sa'adudin membuktikan bahwa dia bukan bagian dari sistem lama yang korup. Sampai hari ini, Bank BJB belum juga terbuka dan tidak merespons surat resmi kami. Kami siap aksi kembali di Bank BJB, ujar Ait. Berikut susunan direksi dan komisaris hasil RUPS Bank BJB 2025 yang kini berada di bawah sorotan tajam publik. Direksi. Direktur Utama, Yusuf Sa'adudin. Direktur Kepatuhan, Joko Hartono Kalisman. Direktur Korporasi dan UMKM, Mulyana. Direktur Konsumer dan Retail, Nunung Suhartini. Direktur Operasional HT, Ai Subarna. Direktur Keuangan, Hana Dartiwan. Komisaris. Komisaris Utama Independen, Wowiek Prasantyo. Komisaris, Herman Suryatman. Komisaris, Rudie Kusmayadi. Komisaris, Tomsi Tohir. Komisaris Independen, Helmi Yahya. Komisaris Independen, Novian Herod Wijayanto. Namun, dengan munculnya wacana pembatalan RUPSLB Desember mendatang, daftar ini bisa saja berubah total dan publik masih menanti siapa yang akan benar-benar bertahan di kursi panas Bank BJB. Di tengah aroma tekanan politik, isu intervensi bisnis, dan bayangan kasus korupsi yang belum padam, Bank BJB kini berdiri di persimpangan tajam antara pemulihan integritas atau kehancuran reputasi. Sementara itu, LSM Trinusa DPD Jabar memastikan akan terus mengawal kasus ini dan menuntut transparansi penuh kepada masyarakat Jawa Barat, agar bank kebanggaan daerah ini tidak menjadi sarang kepentingan elit dan permainan gelap uang rakyat. Jangan main-main dengan uang rakyat. Kami tidak akan diam, tutup Ait dengan tegas.